Prasetyo dari IAIN Tulungagung dari jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya akan memaparkan hasil observasi saya selama PPL di BUMDes Mitra Sejati Desa Skorjo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, dengan judul Strategi Pengembangan BUMDes Mitra Sejati melalui Ekonomi Kreatif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Untuk lebih detailnya, kita simak video berikut ini. Awal mula berdirinya BUMDes Mitra Sejati. Sebelum peraturan Menteri Desa yang berkaitan dengan peraturan yang mengatur tentang BUMDes tersebut lahir, di Kabupaten Trenggalek sudah mulai merintis berdirinya BUMDes sejak tahun 2001. Di Desa Skorjo dengan berbekal SK Kepala Desa pada November 2015. BUMDes Mitra Sejati ini dibentuk pada saat itu pemerintah kabupaten mempunyai inisiatif bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan desa dan membantu penguatan otonomi desa diperlukan sebuah badan usaha ataupun lembaga yang bisa berhubungan langsung dengan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian desa. Pada saat itu, dalam operasionalisasinya, BUMDes ditopang oleh lembaga moneter desa, yaitu unit pembiayaan, sebagai unit yang melakukan transaksi keuangan berupa kredit maupun simpanan, yang mana tujuannya adalah menjadi jembatan dalam upaya penguatan ekonomi di pedesaan. Untuk permodalannya, BUMDes Mitra Sejati memperoleh dana hibah dari pemerintah kabupaten sebesar 10 juta setiap tahunnya, mulai dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2008. BUMDes Mitra Sejati dalam perjalanannya mengalami banyak kendala. Walaupun sudah menjadi keputusan bersama, tetapi masih ada kelompok masyarakat yang memandang sebelah mata. Opini negatif berkembang sehingga masyarakat semakin pesimis. BUMDes bisa berkembang apalagi membawa perubahan untuk kesejahteraan masyarakat. Bagaimana? Dan lagi masalah keterbatasan SDM. Kita mengembangkan dari sisi hasil usaha UMKM. Jadi BUMDes di sini harapannya bisa menjadi jembatan. Jadi jembatan. Kita kembali ke bagaimana BUMDes itu tidak hanya profit, tapi BUMDes juga benefit. Terus rencana ke depan ada beberapa program yang akan kami jalankan sebentar lagi, yaitu dari bank sampah kita kembangkan sampah ke pendidikan dan sampah ke nilai ekonomi. Jadi sampah ke nilai ekonomi dari buku tabungan mereka nanti rencananya akan kita masukkan kerjasama dengan Pegadaian untuk membuat tabungan emas. Jadi dari sampah nanti buku tabungannya kita bawa sampah ke bank sampah, kita akan dapat tabungan emas. Jadi berapa gram itu disediakan jasa itu sama Pegadaian. Terus sampah ke pendidikan kami arahnya masuk di lembaga pendidikan yang ada di desa sementara seperti itu. Jadi ada SD, SMP, SD ada 11 lembaga, PAUD ada 13 lembaga, SMP ada 2 lembaga di Sukorejo, di satu desa itu. Nah, di satu desa ini nanti harapan kami akan kami berikan semacam proposal kerjasama terkait dengan bagaimana kita memberikan pendidikan sampah terhadap anak mulai sejak dini. Nah, jadi di sini nanti bentuk programnya secara konsep itu setiap siswa itu akan diinstruksikan untuk membawa sampah produktif, maksudnya sampah yang bisa dijual setiap minggunya sekali. Nanti ada waktu-waktu tertentu di setiap minggu itu dari pihak bank sampah yang datang. Jadi nanti bank sampah datang di lembaga pendidikan tersebut, langsung mencatat sampah yang dibawa anak-anak. Nah, ini nanti tujuannya kemana? Yang pertama
kita berharap bisa membiasakan yang belum biasa. Contoh, kita belum terbiasa penanganan sampah. Jadi kita nanti memberikan pemahaman ini terhadap masyarakat bahwa sampah itu pengaruhnya sangat luar biasa terhadap polusi, dari polusi apapun, dari tanah, air, udara, seperti avatar kan ini, kaitannya dengan program yang itu, secara tidak langsung nanti orang tua akan dipaksa. Oh, ternyata anak saya minggu ini waktunya bawa sampah. Setiap hari Rabu misalnya anak saya bawa sampah. Otomatis si orang tua akan menyiapkan sampah yang bisa dibawa sang anak itu paling tidak seminggu, kan gitu. Nah, ini akhirnya kan dipaksa mereka. Oh, yang ada plastik kresek mau dibuang sembarangan kok. Ini nanti bisa dibawa anak saya. Dikumpulkan akhirnya. Nah, mengurangi itu tapi tanpa kita harus menekan mereka, dipaksa tapi tidak kasar, gitu loh, intinya seperti itu. Karena apa? Ada yang kita tawarkan ke masyarakat juga. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa meringankan beban orang tua untuk pembayaran LKS. Jadi misalnya anak itu bawa sampah satu minggu itu bisa dapat nilai uang 5.000 per minggunya. 5.000 satu bulan nyampat berarti 20.000 satu bulan. Misalnya dari 20.000 itu LKS itu biasanya 6 bulan. 20 kali 6 itu 120. Biaya LKS misalnya hari ini 90 gitu. Mereka masih dapat di tabungan lumayan. Mereka sudah tidak bayar LKS. Mereka bayar LKS hanya dengan sampah. Nah, itu yang kita tawarkan ke orang tua. Jadi nanti ada ya saling simbiosis mutualisme. Jadi nanti dari pihak bank sampah mendapatkan sampah yang bisa dikelola, dari pihak orang tua nanti mendapatkan keringanan pembayaran LKS, dan juga yang paling utama adalah bagaimana kita menanamkan untuk gemar menabung dan jaga kebersihan. Jadi nanti sampah ini luar biasa kalau tidak kita pikirkan sampai mulai dari sekarang. Siapa yang akan memikirkan itu kalau bukan kita kan? Jadi itu di program yang lain apa lagi ya? Insya Allah nanti ada muncul di depan ini yang sebentar lagi Pak Musimas, ada air pump di lokasi juga di Kayen sana. Itu hari ini kita tambah daya listrik untuk sedot air itu biar lebih besar lagi. Bangunan ini juga sudah hampir jadi untuk yang pump ini. Terus lagi apa lagi ya yang baru kita juga ada TPS, tempat pembuangan sementara yang hari ini hampir selesai dibangun. Nanti kalau sampai lihat bank sampah di depan, belakang ada bangunan baru, itu adalah tempat pembuangan sementara, jadi TPS. Kita punya armada sampah kendaraan roda 3, kita punya 2, satu dibeli oleh BUMDes, yang satu bantuan dari dinas. Tadi demikian pemaparan observasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.